Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabarnya nih semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, di video kali ini aku mau budgeting ya teman-teman. Oh iya, maaf ya teman-teman, bukan budgeting, tapi evaluasi Desember di minggu kedua kemarin ya teman-teman. Wajah aku udah nggak sabar ya teman-teman. Dia tuh kepengen unboxing gitu. Jadi ini aku unboxingnya di malam hari ya teman-teman. Oke, jadi ini tuh paketan dari klub generasi maju ya teman-teman, bisa dilihat sendiri tulisannya ini ya. Jadi ini tuh aku tukar poin ya kemarin, tukar poin susu gitu ya teman-teman, yang ada di kardus susu itu. Jadi ini aku tukar sebesar 50.000 poin ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, lumayan banyak sih ya, tapi alhamdulillah ini selimut bed covernya lumayan worth it ya untuk anak-anak, tidak tipis dan tidak terlalu tebal juga. Ini walaupun nggak dipakein sebagai selimut, ini bisa juga untuk alas ya teman-teman, untuk rebahan, untuk tiduran dia gitu, daripada di lantai kan ya. Ini tuh motifnya lumayan lucu ya, anak aku tuh suka banget sama dinosaurus, jadi pas banget dikiriminnya yang motif ini, karena memang cuman ada motif ini ya. Ini juga lembut banget. Nah, untuk ukurannya sih aku kurang tahu ya, nggak ada detail jelas ukurannya. Tapi ini tuh untuk anak aku masih lumayan muat dan masih besar juga. Oke, alhamdulillah selesai untuk unboxingnya tadi, dan tadi langsung ditidurin ya sama anak aku. Oke, langsung aja ini kita ke evaluasinya ya teman-teman. Jadi untuk evaluasi di minggu kedua di bulan Desember ini, yang mengcover dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 13. Mohon maaf ya teman-teman, aku baru sempat upload karena baru sempat edit juga, dan baru sempat share juga ya teman-teman, karena lagi sibuk juga di dunia nyata, sibuk juga dengan kerjaan ya teman-teman. Tapi alhamdulillah masih bisa sempetin untuk upload ya teman-teman video ini. Ini tuh videonya simple aja ya teman-teman, nggak ada yang spesial gitu. Sama seperti bulan-bulan atau minggu-minggu sebelumnya. Jadi ini aku mau langsung evaluasi ya teman-teman untuk belanja mingguan. Di sini aku budgetkan 130.000 aja ya kemarin, habis ya teman-teman. Dan lanjut untuk telur juga habis. Lalu untuk uang jajan, alhamdulillah ya teman-teman, aku budgetin kemarin 60.000. Ada sisaan sebesar 25.000 ya teman-teman. Masya Allah, jarang-jarang ya teman-teman ada sisaan segini banyak untuk uang jajan. Lanjut untuk family time, di sini habis ya teman-teman. Untuk istri itu udah aku masukin ke binder ya kemarin teman-teman, karena aku pengen beli sesuatu gitu ya untuk aku. Untuk kuota juga sama, udah masuk ke binder. Lanjut ada dana darurat 30.000, di sini ada sisa sebesar 20.000 ya teman-teman. Jadi cuman kepakai 10.000. Nah, 10.000-nya kemarin kepakai karena aku tuh belanja mingguannya kelebihan gitu ya teman-teman, jadi aku pakai dari dana darurat. Oke, jadi dari budget living sebesar 355.000, ada sisa sebesar 45.000 ya teman-teman. Masya Allah, walaupun belanja mingguan aku over budget, tapi alhamdulillahnya masih bisa tercover oleh dana darurat ya teman-teman. Nah, jadi itu pentingnya dana darurat. Seandainya tidak ada dana darurat, kemungkinan aku bisa ambil dari budget jajan ya, atau budget family time. Tapi kalau misalkan ya aku ambil kayak family time juga habis, ya mau ambil dari mana gitu ya, boncos banget kayaknya. Terus kalau misalkan uang jajan juga habis, mau ngambil di mana selain dana darurat gitu ya. Tapi alhamdulillah masih bisa terkontrol gitu ya teman-teman. Untuk kewajiban juga ya sama aja, udah nggak ada sisa. Jadi ini aku mau gabungin tadi ya sama sisaan di minggu pertama kemarin sebesar 42.000, jadi total sisaan di minggu pertama dan minggu kedua sebesar 87.000 ya teman-teman. Oke, jadi aku mau langsung masukin ke saving challenge amplop aku yang lama banget penuhnya ini ya. Masih banyak lagi untuk ngisinya. Jadi ya udah, karena memang belum buru-buru juga, jadi aku mau isi lagi ya teman-teman. Next ya, untuk challenge amplop kayaknya aku bakalan bongkar di bulan Februari ya teman-teman, karena udah mau
Maret itu udah mau Ramadan ya teman-teman. Untuk challenge amplop di sini aku masukin 2 lembar aja ya teman-teman, nggak banyak-banyak karena masih ada challenge lain yang perlu diisi juga teman-teman, biar progresnya sama-sama naik gitu ya teman-teman, nggak stuck di situ-situ aja. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman, disyukurin aja. Ada sisa juga alhamdulillah, kalau nggak ada sisa ya nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting itu nggak boncos, nggak over budget ya teman-teman. Jadi kita harus belajar untuk mengendalikan diri sendiri ya teman-teman. Untuk ibu-ibu seperti aku yang apa ya, yang dulu tuh hobinya jajan juga ya teman-teman, bahkan aku tuh seneng banget gitu ya jajan, tapi masya Allah tabarakallah setelah punya anak aku tuh sadar bahwa yang jajan sekarang bukan cuman aku ya, ada bocil juga. Jadi ya udah, harus lebih berhemat lagi gitu ya teman-teman. Nah, sebelum budgeting juga aku tuh sering over budget ya teman-teman, apalagi untuk jajan gitu ya. Sering banget over budget sampai boncos terus gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang setelah mengenal budgeting ada sedikit progres ya teman-teman. Yang dulunya selalu over budget, selalu boncos, sekarang alhamdulillah ya udah enggak. Terus positifnya lagi aku jadi bisa menabung, bisa ngumpulin uang receh ya teman-teman, dan belajar untuk mengendalikan diri sendiri ya teman-teman, belajar untuk menahan keinginan yang bahwa sesuatu itu, apapun itu yang kita inginkan harus ditabung dulu gitu ya teman-teman, masya Allah. Oke, ini selanjutnya aku mau masukin di dana lebaran ya teman-teman. Jadi dana lebaran aku ini tuh majunya progresnya dikit-dikit aja ya teman-teman, paling aku isinya 30.000, paling 20.000 gitu ya. Jadi ya disyukurin aja ya teman-teman. Ini juga penuh nggak penuh tetap aku bongkar nanti ya di bulan Februari akhir mungkin, atau di bulan Ramadan ya teman-teman, nggak tahu juga sih ya. Mungkin nanti bisa bongkar-bongkar barengan challenge amplop ya teman-teman. Jadi untuk dana lebaran dari uang sisa ini aku masukin 30.000 ya teman-teman, alhamdulillah. Lanjut aku mau isi untuk pajak ya teman-teman. Oke, untuk pajak motor di sini aku cuma isi 15.000 aja dari uang sisa nih teman-teman, alhamdulillah banget. Dari uang sisa aku tuh bisa ngumpulin ya untuk uang-uang pajak gitu. Nah, sebenarnya kan ini uang pajaknya untuk motor aku, bukan motor aku ya teman-teman. Untuk motor Paksus sebenarnya ini tuh budgetnya cuma 240.000 ya teman-teman kalau penuh. Tapi karena qadarullah kemarin di awal Desember itu atau di akhir November Paksuku udah tukar tambah motor atau ganti motor, jadi untuk biaya pajaknya itu ganti ya teman-teman, karena motornya juga ganti. Bukan di bulan Februari sekarang pembayarannya, tetapi di bulan April ya teman-teman, di bulan 4. Tapi nggak apa-apa, kalau ini udah full aku simpan dulu, aku sisihin, nanti aku bakalan bikin lagi teman-teman untuk challenge-nya untuk pajak motor ya. Alhamdulillah untuk motor pertama dan yang kedua ini bedanya cuman berapa gitu ya. Kalau kemarin tuh pajaknya cuma 217.000 ya, motor yang lama. Yang sekarang ini 241.000 ya teman-teman, alhamdulillah. Walaupun aku budgetin 240.000 aja untuk pajak motor, kurang 1.000 nggak apa-apa, nanti ditambahin gitu ya teman-teman, masya Allah tabarakallah. Pokoknya tunggu full aja ya teman-teman. Kalau full aku langsung bikin tracker baru ya teman-teman. Nggak bikin sih ya teman-teman trackernya, karena kayaknya aku bakalan bikin tracker yang dari kertas challenge aja ya teman-teman, biar lebih berwarna dan lebih rapi aja gitu teman-teman. Kalau aku bikin kan warnanya pasti nggak bagus gitu, karena aku tuh bener-bener nggak jago menggambar sama sekali gitu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah. Lanjut, ini aku mau isi saving challenge 5.000 ya teman-teman, sebesar 20.000 atau 4 lembar. Nah, lumayan ngebut sih ya untuk ngisi saving challenge yang 5.000 ini, karena trackernya banyak banget gitu ya, sampai 480.000. Dan karena ini juga mau aku pakai insya Allah uangnya kalau penuh ya teman-teman, kalau penuh aku pakai nanti di bulan Ramadan gitu. Dan alhamdulillah ini masih ada sisa 2.000-an satu lembar ya, jadi aku masukin aja di sini, nggak apa-apa, ini pelan-pelan aja, nggak ada recehan juga nggak usah diisi, nggak apa-apa, karena ini
benar-benar tabungan yang nggak maksa banget sih ya teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah selesai untuk isi saving challenge dan juga mini sinking fund aku ya teman-teman. Nah, untuk kewajiban arisan ini aku isi lagi di minggu keempat dan minggu kelima karena di bulan ini aku budgetkan 5 minggu ya teman-teman. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau nonton dan klik video aku sampai selesai tanpa di skip-skip. Aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di next video. Bye-bye.